ulama'u as-su, ulama su. Ulama ini kalau di dalam bahasa kita bentuk jamak dari alim. Alim itu artinya orang yang berilmu. Ulama bentuk jamaknya. Jadi kalau bahasa kitanya ulama itu para ulama. Tapi sudah menjadi bahasa kita kalau ulama satu. Padahal di dalam bahasa Arab ulama itu artinya apa? Para, banyak. Nah, kalau satu alim namanya. Tapi kalau banyak ulama. Sama seperti malaikat. Itu menjadi bahasa kita datang malaikat Jibril. Padahal kalau satu di dalam bahasa Arab malak. Malak itu artinya satu malaikat. Malakani dua malaikat. Malaika berarti para malaikat. Tapi sudah menjadi bahasa kita. Jadi di sini ulama su, orang alim, orang yang berilmu tapi buruk. Su ini jahat, nggak baik. Makanya kita suka berlindung jangan sampai mati su khatimah, suul khatimah. Su itu artinya khatimah, yaitu penutup yang buruk. Lawannya husnul khatimah. Kalau husnul khatimah penutup yang baik, tapi kalau suul khatimah penutup yang buruk. Su itu adalah keburukan. Ulama su berarti ulama yang buruk. Ternyata berarti di dalam penjelasan para ulama ada ulama-ulama yang nggak bagus. Nah, makanya di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan atau menganjurkan kepada kita sebagai orang tua, doa untuk anak itu jangan minta jadiin anak yang pinter alim, jangan. Tapi doakan mereka biar menjadi anak yang soleh. Karena kalau soleh itu luar biasa, pasti bagus. Tapi kalau alim belum tentu. Makanya jangan minta ya Allah jadiin anak saya anak yang pinter, jangan. Tapi yang paling penting ya Allah jadikan anak saya sebagai anak yang soleh. Makanya di dalam hadis, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau orang meninggal terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan waladun solehun, yadlu, anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Itu yang kita pengen. Daripada punya anak pinter tapi kita meninggal kagak pernah didoain, selesai karena alimnya doang. Bahkan ada anak yang sudah pinter malah kurang ajar sama orang tuanya. Nah yang kita nggak mau jangan kayak begitu. Makanya doa, ya Allah jadiin anak saya anak yang soleh dan soleha. Nah ini ulama su, ada ulama yang buruk. Bahkan di dalam hadis nanti kalau kita belajar lagi, ini akhwafu ma akhafu ala ummati. Sungguh yang paling aku takutkan yang terjadi pada umatku ini lebih daripada takutku terhadap Dajjal. Apa itu ya Rasul? Ulama su. Adanya ulama yang su itu serem, lebih serem daripada Dajjal, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, begitu mengerikan ini ulama su. Kenapa? Beda orang jahil, orang bodoh, jahat sama orang alim, jahat itu beda. Kalau orang bodoh jahat, ya kejahatannya untuk diri sendiri. Maaf, orang bodoh paling mukul orang satu yang luka, bunuh orang 1, 2. Tapi kalau ulama, lisannya kalau lagi jahat itu bisa lebih apa? Sekampung bahkan bisa senegara kena dengan apa? Alim. Ini orang alim. Rusaknya itu efeknya apa? Besar. Kalau orang bodoh efeknya nggak banyak, apalagi cuma modal kuat tapi nggak punya ilmu, efeknya kecil. Sekuat-kuatnya tenaga dia ngerusak kampung seberapa banyak. Tapi kalau orang alim, pinter, dia rusak, itu dia ngomong menggunakan dalil, menggunakan ayat Quran, muka hadis, orang dengar akhirnya bisa menjadi apa? Rusak, menjadi jahat gara-gara dia, karena dia pinter. Nah inilah yang dikhawatirkan. Oleh karena itu orang alim yang buruk itu lebih dahsyat efeknya daripada orang jahil yang buruk. Kalau tahun sekarang kira-kira ada nggak ulama yang jahat? Ulama su ada nggak nih tahun ini? Ada aja, setiap tahun mesti ada. Ada, apalagi dengan media yang sekarang ini, Pak. Ngomongnya itu bisa kesebar seluruh dunia. Kalau dulu waktu belum ada media, segede-gedenya pakai mic aja dah. Paling sekampung dengernya. Nanti orang kampung itu keluar kampung lagi cerita. Tapi lama. Tapi kalau sekarang saya ngomong begini, ini bisa kedengeran bukan hanya di
ceger, ini bisa kedengeran suara kita ke Priuk, bisa ke Cengkareng, bisa ke Bogor, bisa ke Jawa sana, bisa ke Sumatera, bahkan ke seluruh dunia saat ini. Jadi kalau ulama su, udah efeknya itu luar biasa. Media ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau kita rusak, parah ini rusak. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau ada orang yang sampai kayak begini nih, ya kita nggak perlu nyebut nama orang. Saat ini kita lihat ada ulama pinter. Kalau istilah serata pendidikannya kadang bukan S1, kadang S2 sampai S3, hampir aja S4. Kalau ada S4, nggak ada S4, saking apa? Pinter. Nahunya jangan ditanya, kaidah fikihnya sudah luar biasa. Kadang-kadang hafal Quran, doktor sudah, magister, wah dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat ngomongnya ngaco, ngomong, wah ini ulama bagaimana ceritanya? Ditanya, Ustadz, bagaimana tentang agama non-Islam? Semua agama sama, Tuhannya satu, kitabnya satu, masuk surga bareng-bareng. Oh gimana ceritanya masuk surga bareng-bareng? Padahal Tuhannya beda, kitabnya apa? Beda. Dulunya sama, Injil, Taurat sama Quran sama, tapi sekarang udah beda. Masjidnya beda, kita di masjid, dia di mana? Kadang-kadang Ustadz yang dibilang agama semua sama, tujuannya satu, beribadah. Oh, tujuannya satu, mau masuk surga, selamat dari neraka. Semua agama sama, padahal Al-Quran bilang apa? Inna dina indallahi Islam. Hanya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Harus kita berani ngomong begitu. Kita nggak jelekin agama lain, tapi harus kita yakini bahwa agama kita adalah agama yang diterima. Inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Quran. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Barang siapa yang tidak mengambil, berpegang, mengikuti agama Islam, dia ngambil agama lain, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Itu Al-Quran yang ngomong. Tadi kita nggak boleh pengen cari simpati biar kita dibilang apa, toleran, biar kita dibilang apa lagi nih, biar bisa diterima di semua kalangan. Akhirnya kita bilang semua agama sama semuanya, masuk surga semuanya. Ini ceritanya bagaimana masuk surga? Saya yakin mereka orang-orang non-Islam kalau ditanya nggak bakal dibilang, oh kita sama Islam, nggak mungkin. Pasti dia bilang kami lebih mulia dari Islam, kami yang benar. Kristen ditanya, pasti orang Kristen bilang kami yang benar, Islam enggak, kami yang benar. Tanya Yahudi bilang kami yang benar. Wajar, dan kita nggak boleh marah kalau orang Kristen bilang kami yang benar atau kami yang paling benar, nggak boleh marah. Itulah keyakinan, urusan dia, nggak boleh kita marah. Mereka punya keyakinan. Begitu juga Yahudi, Hindu, Buddha bilang kami yang paling benar, bagus, nggak apa-apa. Begitu juga kita, kalau kita bilang Islam yang paling benar, jangan marah. Ini kalau bilang Islam nggak boleh mengklaim. Nah, ini sesuatu yang apa? Yang aneh. Bahkan kalau kita ngomong begini, wah ini radikal nih, nggak mau mengakui. Ini gimana ceritanya? Ini Islam. Kalau memang begitu dibilang radikal, kalau ada yang bilang yang paling benar Islam, yang paling diterima di sisi Allah agama adalah Islam, itu disebut radikal. Al-Quran radikal. Jadi yang nggak boleh jelek-jelekin agama orang lain. Nggak boleh kita jelekin Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, nggak boleh. Kita harus saling menghargai, tapi kita harus meyakini kita adalah yang paling benar. Harus kita akui itu. Tapi yang masalah nih, ustadz, ulama-ulama hebat, semua agama sama. Nah ini nih, termasuk ulama su apa bukan? Kenapa? Karena Al-Quran bilang tidak, nggak sama. Dia bilang sama. Makanya kalau kata ulama ini, kalimat ini bisa membawa orang kafir tuh. Karena kalau kita belajar kalau bahasa kita nawaqidut tauhid. Nawaqidut tauhid itu hal-hal yang membatalkan tauhid. Hal-hal yang bisa membatalkan tauhid, yang bisa membuat orang kafir, salah satunya menyamakan semua agama. Itu juga bisa kafir itu kalau kita ngomong begitu. Makanya kita hati-hati berbicara tentang ini, karena ini
berbahaya sekali. Jadi kita bilang ini termasuk ulama su yang kalau ngomong semua agama itu apa? Sama. Yang anehnya si ulama yang ngomong semua agama sama disuruh pindah ke Kristen nggak mau juga dia. Pak, pindah aja Kristen kan sama juga. Oh enggak, saya nggak mau, saya tetap ke Islam. Enggak, kan semua agama sama. Mau pindah sekarang pindah ke Kristen, besok ke Yahudi, besok pindah ke Hindu, besok ke Buddha, kan sama aja. Nggak mau mereka. Disuruh pindah, berarti dia ngomong doang, kagak apa? Kagak beda, sama. Tapi disuruh pindah nggak berani. Berarti hatinya sendiri tetap apa? Cuman berarti ini entah karena dunia, entah karena pengen jabatan, karena pengen harta, karena pengen dapat simpati, biar dia bilang sebagai apa? Orang-orang yang luar biasa. Akhirnya lisannya berbicara. Tapi kalau disuruh pindah agama nggak mau dia. Kalaupun sama, mestinya apa? Nggak apa-apa, mau jadi Kristen nggak apa-apa, kan sama juga, masuk surga juga. Mah pindah, nggak ada yang berani dipindah. Apalagi sampai bilang kerjaan kaum Nabi Lut itu mah nggak bisa dihukumi dosa, itu hak pribadi, biarin aja, polisi nggak usah nangkep. Lalu kan lagi rame nih, ditangkap laki-laki kumpul semua, biarin itu. Wah, ini kacau lagi nih. Maaf kalau ada yang ngomong-ngomong, Ustadz ngomong begini juga. Nah ini ulama-ulama sudah pakai dalil lagi. Itu hak pribadi, yang penting dia ngumpet-ngumpet mainnya. Oh, ini hati-hati, ini sesuatu yang, dan sekarang subhanallah terlalu banyak ini, hati-hati.